Oke. Soal yang pertama, seorang perawat bekerja di ruang ICU di mana pada saat jam istirahat perawat mengingatkan kepada keluarga, maksudnya jam besuk ya, keluarga yang membesuk agar tidak terlalu banyak mengajak bicara pasien, namun tidak didengarkan oleh keluarga pasien tersebut. Saat jam berkunjung habis, pasien tersebut tiba-tiba sesak nafas dan mendadak mengalami henti jantung dan henti nafas. Apakah prinsip etik yang diterapkan perawat pada kasus tersebut? Apakah beneficient, non-maleficient, justice, confidentiality, ataukah veracity? Kira-kira yang mana jawabannya? Monggo. Boleh disertakan alasannya juga ya. Yuk, jawaban yang mana? Monggo. Kakak-kakak komen di kolom komentar kira-kira yang mana yang lebih tepat. Beneficient ataukah non-maleficient? Dipertimbangkan kira-kira lebih cocok ke yang mana. Yuk, kira-kira lebih cocok ke yang mana? Beneficient ataukah non-maleficient? Monggo. Yuk, mohon maaf ya kalau terdengar suara bocil. Ayo Kak, yang jawab beneficient alasannya apa? Yang jawab non-maleficient alasannya apa? Yuk, monggo. Atau ada jawaban lain selain itu? Perawat berbuat baik untuk kesembuhan pasien. Oke. Ada lagi? Selain berbuat baik, tidak ada. Baik ya, kita bahas. Ini kejadian asli ya, kejadian nyata. Karena saya yang ngalamin pada saat pas waktu di ruang ICU. Jadi memang keluarganya membesuk, terus sudah diperingatkan untuk jangan terlalu diajak berbicara, karena pasien perlu banyak istirahat. Karena sudah diperingatkan juga kalau terlalu banyak berbicara nanti pasiennya akan kelelahan. Tapi tidak diindahkan ya. Dan berujung pasiennya meninggal. Ini pasiennya meninggal ke akhirnya. Meninggal setelah jam 12-an kayak. Kak, jam 10 dijenguk, jam 12 atau jam 1 meninggal. Pasiennya meninggal. Nah, di sini prinsip etik yang diterapkan perawat pada kasus tersebut adalah lebih tepat ke B. Karena peringatan yang diberikan oleh perawat kepada keluarganya itu adalah mengaplikasikan prinsip etiknya non-maleficient. Karena peringatan yang diberikan ini ditujukan untuk mencegah agar si pasien ini tidak mengalami perburukan kondisi. Agar mencegah biar pasien ini tidak mengalami tadi penurunan kondisi ya. Pasiennya sudah, kalau dilihat dari yang saya alami itu pasiennya sudah mulai stabil sih. Tapi stabilnya pasien-pasien di ICU itu kan nggak bisa jadi jaminan ya. Dan posisinya juga orangnya kelihatan seger, nggak ada masalah gitu. Tapi pas waktu habis diajak bicara, memang ketawanya itu kayak bahagia banget gitu, tertawa terbahak-bahak. Dan pada akhirnya itu tadi pasiennya mengalami henti jantung, henti nafas, sesek dulu, nggak langsung henti jantung, henti nafas, enggak, sesek dulu. Habis itu setelah sesek, pasiennya henti jantung, henti nafas, terus ditolong itu nggak ketolong dan meninggal di jam satuan kalau nggak salah. Nah ini lebih mengaplikasikan prinsip etiknya bukan beneficient, namun lebih cocok ke non-maleficient karena peringatan yang diberikan oleh perawat kepada keluarga itu adalah bertujuan untuk agar tidak terjadi perburukan kondisi. Jadi mencegah agar tidak terjadinya cedera, lebih ke arah situ. Jadi lebih ke non maleficient daripada beneficient. Kalau beneficient itu memberikan asuhan keperawatan yang fungsinya memang untuk ke apa ya? Untuk memberikan manfaat gitu saja. Tapi kalau yang non maleficient itu lebih mengarah untuk pencegahan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak baik atau perburukan pada kondisi pasien. Jadi ini lebih tepat ke non maleficient karena tidak diindahkan peringatan yang diberikan dan berujung pada pasien ini mengalami kondisi yang kondisi perburukan. Jadi lebih tepat ke non maleficient.
Kemudian izin saya jelaskan yang lainnya ada justice ya. Kalau justice itu berlaku adil, di mana berlaku adil ini tidak hanya eh, tidak membeda-bedakan dari status ekonomi pasien ataupun dari status dia ini pasien VIP, VVIP, umum ataukah BPJS, tidak hanya sekedar itu, tapi justice itu juga bagaimana seorang perawat ini mampu untuk melakukan pertolongan sesuai dengan urgensi yang dialami seorang pasien. Misalnya kita jaga di IGD, ada pasien yang datang dengan demam, batuk pilek, terus ada lemes sama yang henti jantung, henti nafas. Nah, mana yang ditangani terlebih dahulu? Kalau sesuai dengan triase yang ditangani lebih dahulu adalah yang henti jantung, henti nafas daripada pada pasien yang batuk ataupun demam dengan lemes seperti itu. Sik, Kak, aku tak pindah tempat. Ini bocilku teriak-teriak terus. Bentar ya, wait, wait. Jelasin semuanya Kak Cita. Ya, Kak, aku jadi satu-satu ya. Sik, itu tadi justice. Habis itu selanjutnya ada confidentiality. Kalau confidentiality itu adalah menjaga rahasia. Nah, menjaga rahasia ini dalam konteks menjaga rahasia apa terkait alhamdulillah terkait kondisi pasien ya, terkait kondisi pasien ataupun semisal selain dengan kondisi pasien atau hal-hal yang diminta pasien untuk merahasiakan. Misalnya kalau ada keluarganya yang datang terus nyariin dia dirawat di ruangan ini atau enggak, dia nggak pengen ditemuin ya, itu harus dirahasiakan. Pokoknya intinya permintaan dari pasien untuk merahasiakan sesuatu itu masuknya confidentiality. Nah, eh, yang mirip dengan confidentiality itu ada yang namanya fidelity, Kak. Nah, kalau fidelity itu lebih ke komitmen ya. Jadi kadang-kadang teman-teman itu masih bingung membedakan antara confidentiality dengan fidelity. Kalau confidentiality itu ya menjaga rahasia dalam bentuk tadi menjaga rahasia kondisi pasien ataupun kalau melakukan tindakan-tindakan itu misal tindakannya ganti kateter ataupun perawatan kateter itu kan harus ditutup ya pakai sampiran itu juga masuknya confidentiality. Tapi kalau fidelity itu lebih mengarah ke seperti ini. Misal ya, saya jadi perawat ruangan tersebut, terus ada pasien yang bilang, Nurse Cita, nanti kalau ada keluarga saya nanya, saya sakitnya apa, jangan bilang ya. Kalau semisal pasiennya cuma sampai di situ saja, tidak ada umpan balik ataupun timbal balik yang saya berikan, berarti prinsip etiknya confidentiality. Tapi kalau semisal saya sudah bilang seperti ini, baik Pak, nanti akan saya rahasiakan. Nah, kata-kata baik Pak akan saya rahasiakan itu adalah bentuk sebuah komitmen seorang perawat kepada pasien untuk menjaga rahasia atau menjaga informasi terkait penyakit yang dia alami. Nah, kalau sudah ada umpan balik dari perawat terkait permintaan yang diberikan oleh pasien untuk menjaga sebuah rahasia tadi itu jatuhnya sudah ke fidelity. Karena fidelity itu tepat janji ataupun adanya bentuk komitmen antara pasien dan perawat. Selain itu juga biasanya kita kan kalau mau melakukan tindakan ada kontrak waktu dulu ya. Misal, Pak nanti sore akan dilakukan ronsen Pak ya. Nanti diantar sama yang shift sore misal kayak gitu. Kita udah bilang kayak gitu ya sudah berarti sore semisal jam 3 sore ya harus datang sesuai dengan apa yang kita ucapkan tadi. Itu namanya fidelity. Jadi fidelity itu lebih ke tepat janji dan komitmen. Kemudian ada veracity. Nah, kalau veracity itu berkata dengan sejujurnya. Maksudnya berkata dengan sejujurnya itu apa? Semisal kalau kita ditanyain pasien, kenapa ya saya kena kanker? Ya kita jelaskan kanker itu penyebabnya apa. Misal dari pola hidup yang seperti apa, itu kita katakan dengan sejujurnya. Kemudian kalau semisal pasiennya habis melakukan pemeriksaan penunjang ya kak ya, kayak semisal dia habis MRI ataupun cek lab ataupun USG, dia nanya hasilnya dan minta dijelaskan, ya kita jelaskan sesuai dengan hasil yang ada seperti itu. Kemudian veracity juga kalau semisal teman-teman menemukan di soal kita diminta untuk apa ya namanya ya, merahasiakan sesuatu yang tidak boleh dirahasiakan sebelumnya. Misal ya, pasiennya ini pasiennya ini mengalami HIV AIDS, terus minta dirahasiakan, tidak boleh diceritakan kepada
istrinya. Nah, itu kan ya tidak boleh ya, karena penyakit-penyakit tersebut itu bisa menular. Nah, itu bisa eh, masuk juga ke prinsip etik veracity ya, bahwa teman-teman harus berkata dengan sejujurnya sesuai dengan kondisi pasiennya. Terus ada veracitas, fidelity udah, terus ada autonomi. Kalau autonomi itu eh, berhubungan dengan hak pasien ya. Jadi pasien ini memiliki hak untuk menentukan apakah dia ini mau untuk dilakukan perawatan atau tidak. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk semisal tanda tangan inform consent, ataupun kita menginfokan terkait secara lisan ya, secara lisan terkait tindakan yang akan dilakukan, ataupun kita memberikan opsi kepada pasien tindakan mana yang mau dilakukan terlebih dahulu, itu juga masuknya di autonomi. Ya, kemudian ada accountability. Nah, kalau accountability itu lebih berkaitan dengan SOP-SOP. Jika perawat melakukan tindakan tidak sesuai dengan SOP yang ada, maka itu melanggar prinsip etiknya yaitu accountability. Pada intinya accountability itu hanya berhubungan dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan SOP. Jika melakukannya tidak sesuai dengan SOP ya berarti melanggar prinsip etik accountability. Gitu. Beneficient, non-maleficent, justice, confidentiality, fidelity sudah, veracity sudah. Oke, berarti sudah 8 poin. Gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 2, Kak. Sama masih prinsip etik. Hari ini Nurse Cita akan melakukan perawatan luka pada pasien dengan gangren. Nurse Cita sudah siap untuk melakukan perawatan luka. Tidak lupa untuk tidak menutup pintu kamar pasien sehingga berkunjung kondisi luka kaki pasien terlihat oleh saudaranya. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh Nurse Cita? Kira-kira apakah justice, autonomy, confidentiality, confident maksudnya kok confident? Kok ini enggak nih? Confident ini enggak masuk ke option ya, confidentiality atau ke accountability. Kira-kira yang mana, Kak? Kira-kira yang mana jawabannya? Rawat luka ada gangren. Sebetulnya gangren ini apakah hal yang perlu ditutup-tutupi? Sebetulnya ya tidak, tapi beberapa pasien-pasien dengan diabetes mellitus itu mengalami penurunan self-esteem atau penurunan harga diri dikarenakan adanya luka pada kaki itu tadi. Nah, kalau semisal cuma kelihatan balutannya dari luar dan balutannya itu rapi, ya pasiennya nggak kenapa-kenapa. Tapi kalau sampai keluarganya tahu dalamnya lukanya itu seperti apa, dia itu akan merasa malu dengan kondisi yang dia alami. Sehingga hal yang dilakukan Nersita ini melanggar prinsip etiknya adalah confidentiality ya. Karena dia tidak menutup pintu, harusnya ditutup biar tidak ada yang tahu kecuali Nersita dan si pasien itu tadi. Jadi melanggar prinsip etiknya adalah confidentiality. Oke, good. Kemudian lanjut nomor 3. Suatu pagi, Nascita menemukan seorang pasien anak jatuh dari tempat tidur dan segera melakukan pencatatan kejadian. Saat Nascita melihat dokumentasi, bed pasang dengan baik. Apakah prinsip etik yang dilanggar pada kasus tersebut kira-kira? Apakah justice, otonomi, veracity, maleficent, ataukah non-maleficent? Kira-kira yang mana jawabannya? E, Ayo. Dibaca lagi, Kak. Dibaca lagi. Kira-kira yang mana jawabannya? Yakin, eh? Ayo dipahami soalnya dulu. Ayo, jawabannya mana, Kak? Ayo, yang mana, Kak? Ayo, jawabannya mana? Ini kan dia menemukan, ini ceritanya kayaknya si Cita ini masuk pagi ya, shift pagi. Kemudian kalau dia bisa melakukan pencatatan kejadian, kemungkinan si Cita ini jadi kepala ruangan ataupun PJ pada pagi hari itu. Nah, di sini pas waktu dilihat di dokumentasinya yang shift malam, baterainya terpasang dengan baik. Kira-kira Max nyambung nggak, Kak?
bedrel terpasang dengan baik, tapi pasien anaknya jatuh. Kira-kira nyambung nggak? Nggak Nyambung? nyambung, Kak. Nggak nyambung. Kalau nggak nyambung berarti yang dilanggar apa? Antara hak-hak otonomi sama veracity. Bingung saya juga. Nah, ya. Berarti di sini adanya ketidakjujuran seorang perawat Iya, dalam melakukan dokumentasi. C. Berarti ini melanggar prinsip etiknya adalah veracity. Loh kok bisa? Ya harusnya kalau semisal logikanya ketika baterai itu terpasang dengan baik, pasti anaknya tidak akan jatuh. Gitu ya. Tapi biasanya kita itu kan pattern ya kak ya. Ya udah kita terus saja baterai terpasang dengan baik. Meskipun kita nggak nulis misalnya, nggak memastikan itu gitu. Terpasang itu betul-betul ceklek gitu ya. Kadang-kadang cuma kelihatannya terpasang tapi dia tidak paten sampai di posisi klik kayak gitu. Nah, kalau semisal pasien anaknya jatuh terus baterai terpasang dengan baik, nah ini nyambungnya di mana? Nah, berarti adanya ketidaksinambungan antara dokumentasi dengan kejadian yang ada, maka di sini melanggar prinsip etiknya adalah veracity. Ya. Nih. Pada kejadian di atas terjadi ketidaksinambungan antara kejadian dengan pendokumentasian yang ada, sehingga ini melanggar prinsip etiknya veracity dikarenakan perawat pelaksana tidak jujur dalam pendokumentasian yang dilakukan. Jadi lebih ke C. Alhamdulillah ya Allah. Oke, kita lanjut nomor 4. Ini gabungan ya Kak ya. Nanti kalau semisal kurang banyak ada soal-soal legal etik lagi yang kemarin sudah pernah dibahas. Nanti tinggal dibaca aja. Soal nomor 4, seorang perawat yang bekerja wajib memiliki STR. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 pasal berapa? 17, 18, 19, 20 ataukah 21? Kira-kira yang mana jawabannya? Harus punya STR itu di Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 pasal berapa? Ayo, yang kemarin udah pernah ikutan belajar harusnya tahu. Berapa? Pasal berapa yuk? Ayo, jawabannya apa? Jawabannya adalah betul, pasal 18 ya. Sekarang kita ini bahas untuk ini nanti tak bukain habis ini undang-undangnya ya. Analisanya untuk Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 itu memang berhubungan terkait keperawatan dan yang paling signifikan di undang-undang tersebut di pasal 17 itu terkait ini. Pasal 17 itu untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan, maka Konsil Keperawatan bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan mutu sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Itu yang 17. Berarti terkait konsil keperawatan untuk melakukan pengawasan gitu aja untuk 17 ya. Terus untuk pasal 18 itu membahas terkait STR, kemudian pasal 19 itu membahas terkait SIPP, pasal 20 itu juga masih terkait SIPP tapi bunyinya adalah SIPP hanya berlaku untuk satu tempat praktek saja. Dan pasal 21 itu berkaitan dengan perawat yang menjalankan praktek mandiri harus pasang papan nama praktek keperawatan. Izin saya bukain dulu undang-undangnya Kak ya. Bentar, bentar ya. Wait. Nah, ini bentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Nah, ini ada banyak sekali ya yang dibahas. Kita
Nanti kakak-kakak bisa review satu persatu. Ini terkait praktek kemanusiaan, asasnya apa, dia ini tujuannya apa. Ini kalau semisal lagi ada waktu kosong boleh direview atau dibaca sedikit ya kak ya. Sekilas takutnya nanti muncul karena memang kalau P3K itu soalnya random. Kadang-kadang undang-undang yang menurut kita kayaknya nggak bakalan muncul nanti dia muncul. Nah, ini ada jenis-jenis perawat, ada perawat profesi, kemudian ada perawat vokasi. Profesi itu isinya nurse sama nurse spesialis ya. Jadi nggak cuma nurse aja, tapi juga ada nurse spesialis juga. Kalau yang vokasi itu D3. Terus ini juga mengatur terkait pendidikan tinggi keperawatan. Di pasal 5 ada vokasi, akademik, sama profesi. Kalau vokasi D3, akademik itu S1, profesi itu ada yang profesi nurse dan profesi nurse spesialis. Tuh ya. Nah, nih. Akademik itu ya S1, magister sama doktoral ya. Kemudian yang profesi itu profesi keperawatan sama spesialis keperawatan. Nah, ini hal-hal kayak gini tuh nanti biasanya kadang-kadang muncul. Boleh nanti teman-teman baca. Ini terkait Nanti pendidikan Kak, pendidik. nanti kasih materinya ya Kak. Ya, ini nanti tak kirim PDF-nya ya, Kak ya. Ini, nah, oke. Nih, pasal 16 di Undang-Undang Nomor 38, mahasiswa keperawatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Ya, jadi uji kompetensi itu diatur di Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 pasal 16. Kemudian di pasal 17-nya itu sudah masuk di registrasi izin praktek dan registrasi ulang. Tadi 17 tadi sudah saya bahas. Nah, di sini 18 itu berhubungan terkait STR. Sekalian review ya, Kak ya. Nah, STR itu siapa yang ngasih? Siapa yang menerbitkan? STR itu yang menerbitkan adalah Konsil Keperawatan. Ya, nanti saya jelaskan apa bedanya konsil, apa bedanya kolegium. Yang menerbitkan STR, yang bisa menerbitkan hanyalah Konsil Keperawatan. Di mana ini persyaratannya untuk mendapatkan STR ya teman-teman sudah pernah mengurus STR-nya kalau di undang-undang ini masih berlaku 5 tahun. Kalau sekarang kan sudah seumur hidup. Kalau registrasi ulang ini persyaratannya ini nanti nice to know aja dibaca. Kemudian eh, nah, ini terkait pasal 19 tadi terkait izin praktek ya. Izin praktek ini wajib dimiliki oleh seorang perawat dalam bentuk SIPP, di mana siapa yang menerbitkan SIPP? Apakah konsil? Bukan. Yang menerbitkan SIPP adalah pemerintah daerah kabupaten atau kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang. Jadi bukan konsil lagi, tapi pemerintah daerah ya. Kemudian untuk mendapatkan SIPP ini syarat-syarat yang harus dilampirkan salinan STR, rekomendasi organisasi, kemudian nih, tadi ya, kemudian surat pernyataan miliki tempat praktek. Nah, ini kapan SIPP masih berlaku ya? STR-nya masih berlaku sama masih berpraktek di tempat tersebut. Terus pasal 20 berhubungan dengan SIPP itu hanya berlaku untuk satu tempat praktek kalau perawat. Kalau semisal mau dua itu bisa, tapi paling banyak itu maksimal 2 tempat. Nah ini biasanya kalau mau 2 tempat itu nanti harus ada sesuatu yang diurus lagi di PPNI-nya ya. Biasanya cuma S1 SIPP itu satu tempat praktek. Kemudian satu, kalau mau buka praktek mandiri harus pasang papan nama dan SIPP itu tidak berlaku apabila ini poin-poinnya dicabut berdasarkan ketentuan perundang-undangan, mungkin perawatnya melakukan kesalahan, habis masa berlaku atas permintaan perawat ataukah perawatnya meninggal dunia, itu sudah tidak berlaku lagi SIPP-nya. Oke. Kemudian kalau 24 ini terkait perawat negara asing. Perawat negara asing itu apakah boleh bekerja di Indonesia? Boleh, tapi ya dengan persyaratan tertentu, di mana di sini dia bisa memiliki STR ataupun SIPP. Cuma SIPP-nya itu berlaku hanya untuk 1 tahun saja, dan kalau memperpanjang itu juga berlaku cuma 1 tahun. Beda sama perawat Indonesia ya. Kalau perawat asli Indonesia, peraturan yang terdahulu itu 5 tahun, registrasinya juga 5 tahun. Ya Kak, bentar ya.
Oke, ini untuk SIPP. Kemudian nomor 27 ini enggak usah. Ada lagi kolegium tadi. Ya. Nah, ini terkait praktek keperawatan. Kita tuh harusnya tahu sih, Kak. Kita perawat itu harus tahu terkait hal-hal seperti ini. Karena yang takutnya kalau misal kita melakukan sesuatu ada dasarnya gitu ya. Atau ada basicnya. Ini biasanya ini kalau yang pertemuan sebelumnya itu aku membahas kayak tugas keperawatan menurut undang-undang itu apa. Nanti soalnya tak share aja teman-teman biar bisa baca ya. Oke, kolegium itu mana ya tempatnya? Pokok lalu. Ya, ini hak kewajiban kita nih, Kak. Sebagai perawat itu harus tahu hak kewajiban kita apa. Nah, ini di pasal 36 itu membahas terkait hak dan kewajiban seorang perawat. Haknya apa? Kemudian kemudian kewajibannya apa? Ya ini ya, haknya pasal 36 itu terkait hak keperawatan. Yang pertama memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan. Makanya kalau semisal ada kasus perawat yang dipukul keluarga pasien dan lain-lain, kita tuh berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 36. Kemudian memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur dari klien ataupun keluarganya. Kemudian menerima imbalan jasa atas pelayanan keperawatan yang telah diberikan. Menolak keinginan klien yang tidak sesuai dengan kode etik ataupun standar pelayanan. Contohnya tadi kalau semisal pasiennya ini kena HIV/AIDS, meminta kita untuk merahasiakan atau tidak mengatakan kepada istrinya, ya kita berhak untuk menolak. Dasar kita apa ya? Dasar kita dari Undang-Undang 38 tahun 2014 pasal 36 karena hak kita itu bisa menolak permintaan pasien yang tidak sesuai dengan kode etik. Dan yang terakhir adalah memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar yang ada. Nah, selain hak yang harus kita lakukan, kita juga harus, hak-hak yang harus kita dapatkan, kita juga bisa kita juga harus memenuhi kewajiban kita sebagai seorang perawat. Kewajibannya apa aja sih, Kak, kita sebagai seorang perawat itu? Yang pertama adalah melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan yang ada. Kemudian memberikan pelayanan sesuai dengan kode etik, sudah pasti, sesuai dengan SOP dan ketentuan perundang-undangan. Kemudian kalau semisal kita menangani pasien tapi tidak bisa, ya kita harus rujuk klien yang tidak bisa kita tangani itu pada kes ataupun perawat yang lainnya yang lingkupnya itu lebih tinggi dari kita tingkat kompetensinya. Maksudnya gimana? Kalau semisal di puskesmas sudah dilakukan resusitasi cairan kondisinya masih perburukan, ya sudah, jangan dipaksa ditangani di puskesmas, tapi langsung refer aja ke rumah sakit yang alat-alatnya lebih lengkap dan nakesnya lebih banyak lagi. Kemudian mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar. Nah, pendokumentasian keperawatan itu sangat penting dan memang ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi seorang perawat dalam melakukan asuhan keperawatan. Jadi nggak cuma asuhan keperawatan ke pasiennya saja, tapi dokumentasinya juga harus sesuai dengan apa yang kita lakukan dan sesuai dengan SOP yang ada. Itu pasal 37. Kemudian memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan keperawatan. Berarti kita edukasi itu bukan hanya sekedar ya udah edukasi, tapi memang kita dituntut untuk melakukan edukasi yang baik dan benar kepada pasien sesuai dengan kondisi pasiennya. Dan kita sebagai perawat ini juga bisa menerima limpahan wewenang. Nah, nanti akan saya bahas limpahan wewenang itu ada secara mandat, ada secara delegatif. Apa bedanya? Nanti kita bahas di akhir. Dan melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Maksudnya apa? Semisal membutuhkan nakes-nakes yang harus dikirim ke daerah-daerah terpencil, ataupun semisal kayak lagi membantu negara tetangga yang lagi berkonflik, kita dikirim ke sana, itu kita harus mau. Karena itu sudah tertuang di pasal ini atau di peraturan ini bahwa kita wajib Oh, melaksanakan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Ya Kak, lanjut ya. Nah, selain hak dan kewajiban perawat, itu juga ada hak dan kewajiban klien yang diatur oleh undang-undang. Nah, biasanya hak dan kewajiban klien ini ataupun pasien ini sudah dibentuk dalam kayak flyer gitu yang ditaruh di akrilik yang pasiennya itu harus membaca dan teman-teman harus informasikan hak dan kewajiban klien itu saat pasiennya baru masuk ke ruangan ya. Jadi mereka tuh tahu hak mereka apa, kewajiban mereka apa. Nih, pasal pasal yang 35. tentang hak dan kewajiban perawat tadi pasal berapa ya, Kak? 36, 37, Kak. 36 itu hak, hak perawat, 37 kewajiban.
Oke. Boleh dirangkum ya, tulis aja. 36 hak perawat, 37 kewajiban perawat. Nih, sambil kita review ya. Kalau nge-review sendiri males loh ngelihat kayak gini. Nih, banyak banget. Kemudian ini Kak, nih organisasi perawat, organisasi profesi perawat. Nah, kita juga harus tahu ya. Aku juga baru tahu kalau ada kolegium itu pas waktu baca undang-undang ini. Oke, nah di sini organisasi perawat itu ada dua, di mana organisasi perawat ini berfungsinya apa? Yang pertama nih, pasal 42 dibaca kita ya. Pemersatu, pembina, pengembang, dan pengawas keperawatan di Indonesia. Nah, pasal 43-nya, organisasi profesi perawat ini harus berlokasi di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di daerah. Kemudian di sini ada kolegium. Nah, kolegium itu apa sih, Kak? Kolegium itu adalah badan otonom di dalam organisasi profesi perawat yang di mana kolegium ini berfungsi untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu keperawatan dan standar pendidikan tinggi bagi perawat profesi. Jadi pada intinya kolegium keperawatan itu fungsinya yaitu tadi disiplin ilmu keperawatan itu setiap hari itu kan pasti ada update ya. Hal kecil saja, misalnya dulu perhitungan tafsiran berat janin masih menggunakan McDonald, sekarang sudah menggunakan Pak Toshak. Kenapa berubah? Nah, itu nanti tugas dari si kolegium keperawatan. Kayak semisal SP jiwa, yang awalnya dulu itu obat itu ada di SP paling bawah. Sekarang kita lihat dulu, kalau pasiennya baru masuk ke rumah sakit, obat itu menjadi SP di nomor 2. Kalau dia sudah lama atau sudah berkali-kali masuk ke rumah sakit, obat itu menjadi SP 4. Nah, itu tugas seorang kolegium keperawatan untuk mengupdate hal-hal tersebut dan juga menentukan standar pendidikan tinggi bagi perawat profesi. Ya, kemudian selain kolegium itu ada yang namanya konsil. Apa bedanya kolegium sama konsil? Tadi kalau kolegium itu fokusnya adalah mengembangkan ranah update ilmu dan pendidikan. Kalau konsil ini banyak tugasnya atau wewenangnya juga banyak. Nah, tadi ingat-ingat kalau membahas kolegium keperawatan itu pasal 44. 4445 itu kolegium. Kalau yang 44, 45, 46 ya, 44, 45, 46 itu terkait kolegium keperawatan. Kalau terkait keperawatan itu mulai dari 47. Nah, 47 konsil keperawatan fungsinya apa? Untuk meningkatkan mutu praktek keperawatan, memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada perawat. Tadi ingat, kita haknya punya perlindungan hukum. Siapa yang memberikan perlindungan hukum pada kita? Konsil keperawatan. Ya. Kemudian si konsil ini harus berkedudukan di ibu kota negara Indonesia. Jadi di Jakarta untuk saat ini, mungkin kalau selanjutnya pindah ke Kalimantan ya aku tidak tahu juga. Kemudian pasal 49, konsil keperawatan ini punya fungsi pengaturan, penetapan, dan pembinaan perawat dalam menjalankan praktik keperawatan, di mana tugas-tugasnya adalah, nah tugas konsil itu ada di pasal 49, ya ini tugasnya. Yang pertama adalah melakukan registrasi perawat. Maksudnya apa? Ya mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus, yang sudah kompeten akan menjadi perawat, itu kan harus registrasi dulu ya. Itu urusannya sama konsil. Kemudian melakukan pembinaan perawat dalam menjalankan praktek keperawatan, menyusun standar pendidikan tinggi keperawatan, berarti bersama Legium juga dia ada wewenang untuk ada tugas untuk menyusun standar pendidikan tinggi. Kemudian standar praktek juga dia ikutan dan menegakkan disiplin praktek keperawatan. Itu tugasnya. Tugasnya ya. Nah, tugas kemudian ada wewenangnya. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pasal 49, Konsil Keperawatan mempunyai wewenang. Yang pertama adalah menyetujui atau menolak permohonan registrasi perawat, termasuk perawat warga negara asing. Misalnya kalau ada registrasi perawat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mereka bikin, mereka berhak kok untuk menolak. Itu konsil. Kemudian yang menerbitkan STR siapa? Atau yang cabut STR siapa? Konsil. Kalau SIPP yang menerbitkan siapa, Kak? SIPP tadi siapa? Tak jelasin SIPP tadi. SIPP yang menerbitin siapa? Konsil, kolegium, atau pejabat sekitar daerah masing-masing? Pejabat SIPP, sekitar. Pejabat daerah masing-masing. pejabat daerah masing-masing. Kalau SIPP ya. Kalau yang konsil itu STR.
Kemudian menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin profesi keperawatan, ya, pelanggaran etik dan lain-lain urusan konsil, menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi perawat, itu juga tugas konsil, dan memberikan pertimbangan pendirian dan penutupan institusi pendidikan keperawatan. Maksudnya apa yang poin E ini? Kan ada beberapa apa ya namanya institusi-institusi ataupun sekolah tinggi kesehatan yang layak nggak sih dilanjutkan atau nggak layak itu juga pertimbangan dari konsil keperawatan. Ya, kemudian yang lain ini tidak usah. Nah ini konsil keperawatan tuh isinya siapa aja sih Kak anggotanya? Apakah cuma perawat tok? Enggak, ya. Konsil itu isinya banyak hal. Yang pertama bisa mulai dari unsur pemerintahan, dari orang-orang pemerintahan juga bisa masuk. Kemudian dari organisasi profesi keperawatan. Apa? PP, PPNI masuk ke situ. Kolegium keperawatan juga bisa masuk. Asosiasi Institusi Pendidikan Keperawatan. Apakah namanya? Yang ngadain tryout? AIPNI. Kemudian Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan juga tokoh masyarakat itu bisa masuk di konsil. Jumlah anggotanya paling banyak cuma 9 orang. Jadi nggak perlu banyak-banyak orang yang ada di konsil itu tadi. Cuma ya tugasnya dan wewenangnya tadi lumayan banyak. Ya, oke. Sik. Oke, pendidikan dan sanksi-sanksi ini kalau mau dibaca monggo ya Kak ya. Sik, bentar ya. Ini dulu tuh belum kebentuk 2014 ini aku dulu ikutan demo buat pengesahan yang pas jadi mahasiswa. Oke, itu untuk pasal 38 nomor 4 tahun 2014 ya. Kita balik ke soal dulu. Mana tadi ya? Tadi ya 17 untuk ini terkait tugas konsil, 18 STR, 19 SIPP, 20 SIPP hanya berlaku untuk satu tempat praktik, 21 itu perawat menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama tadi, terus 36 hak hak perawat, 37 kewajiban perawat, gitu ya, banyak. Kita lanjut ya. Nah, ini tadi soal nomor 5. SIPP tidak berlaku apabila kecuali apa, Kak? Dicabut berdasarkan ketentuan perundang-undangan, habis masa berlakunya atas permintaan perawat, perawat meninggal dunia, ataukah kelengkapan administratif kurang. Kira-kira yang mana, Kak? E. Tidak apa? E. Yo, ada jawaban lain selain E? Ya, jawabannya yang mana, Kak? Jawabannya adalah ya, pasal 22 SIPP tidak berlaku apabila yang pertama dicabut berdasarkan ketentuan perundang-undangan, habis masa berlakunya atas permintaan perawat ataupun perawat meninggal dunia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kelengkapan administratif kurang. Oke, lanjut ya Kak ya. Ini juga ada di Undang-Undang Nomor 38 tadi ya Kak. Nomor 6, ini terkait etik juga. Seorang perempuan usia 59 tahun dirawat di ruang bedah dengan diagnosa fraktur tibia sinistra. Pasien meminta perawat ingin latihan jalan sehingga dapat lebih lancar saat berjalan. Perawat memberikan alat bantu jalan berupa walker dan mendampingi pasien berlatih di kamar perawatan. Prinsip etik yang dilakukan perawat apa? B. Ya, jawabannya apa? B. Ada jawaban lain selain B, Kak?
Jawabannya adalah betul beneficient ya. Kenapa beneficient? Ya, karena di sini adalah perawat melakukan asuhan keperawatan terbaik untuk pasien, sehingga jawabannya adalah B, beneficient. Oh ya Kak, aku mohon maaf sekali ya, di rumah lagi rame karena memang adik saya persiapan mau ada hajatan nikahan. Jadinya banyak orang. Mohon maaf sekali kalau terdengar berisik. Kita lanjut nomor 7 ya Kak ya. Masih etik Kak. Seorang perempuan berusia 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan hasil pengkajian pasiennya mengeluh mual, nyeri di daerah ulu hati dan terasa sampai punggung. Pas waktu dilakukan CT scan menunjukkan kanker hepar stadium 3. Kondisi pasien sudah diinformasikan oleh dokter pada pasien dan suaminya. Dikarenakan keluarga besarnya banyak yang berkunjung, pasien dan suami meminta agar kondisi pasien tidak diinformasikan kepada keluarga besarnya jika ada yang bertanya. Prinsip etik yang dilakukan perawat harusnya yang mana? Apakah justice, fidelity, veracity, autonomy, ataukah confidentiality? Kira-kira yang mana Kak jawabannya? Monggo. Confidentiality. Confidentiality, yakin jawabannya itu ada jawaban lain enggak selain itu? Nah, ini tadi ya sesuai dengan yang saya jelaskan. Ketika minta untuk dirahasiakan, namun belum ada komitmen yang tertentu antara pasien, maka konteksnya masih di confidentiality. Tapi kalau sudah ada komitmen antara perawat dengan pasien, baik Pak akan saya rahasiakan, berarti sudah bukan confidentiality lagi, tapi arahnya sudah Fidelity. fidelity. Gitu ya Pak ya, cara membedakan antara dua prinsip etik itu. Oke, good. Lanjut ya. Kita lanjut nomor 8, masih prinsip etik lagi, Kak. Seorang perempuan usianya 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan hipertensi. Hasil pengkajiannya pasien mengeluh sakit kepala dan takut jika tekanan darahnya akan meningkat lagi. Pasien tampak cemas dan meminta perawat untuk mengulang kembali pemeriksaan tekanan darahnya. Pada saat itu, perawat telah melakukan pemeriksaan tekanan darahnya dan tekanan darah pasien di atas normal. Namun perawat enggan memberitahukan pasien hasil pemeriksaan tersebut. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat pada kasus di atas? Apakah justice, fidelity, veracity, autonomi, atau non maleficent? Kira-kira yang mana, Kak? Yuk, yang mana, Kak, kira-kira? Nurse, tensi dong, ya. Soalnya tensi saya naik nih. Oh, ya udah di tensi. Apa sih tensi? Perawatnya nggak ngasih tahu tensinya berapa, padahal normal. Udah tahu pasiennya cemas ya, sudah tahu pasiennya cemas, malah nggak dikasih tahu hasilnya. Berarti apa prinsip etik yang dilanggar? Ya, prinsip etik yang dilanggar adalah veracity, ya, veracity. Kenapa? Karena tadi perawat enggan memberitahukan pasien hasil pemeriksaan tersebut dan tidak mengatakan yang sejujurnya dengan apa yang dialami oleh pasien, sehingga prinsip etik yang dilanggar adalah veracity atau berkata dengan jujur. Gitu. Oke, betul ya. Kita lanjut soalnya. Nomor 9, masih prinsip etik lagi, Kak. Seorang laki-laki 56 tahun dirawat di ruang penyakit bedah. Hasil pengkajiannya pasien mengeluh nyeri di dada kanan disertai sesak nafas. Dokter menginfokan bahwa hasil biopsinya paru-paru pasien menunjukkan adanya kanker paru. Pasien meminta perawat untuk tidak memberitahukan penyakitnya kepada siapapun. Namun, perawat menyetujuinya, namun perawat menyampaikan pada keluarga karena keluarganya mendesak. Berarti prinsip etik yang dilanggar apa? Fidelity. Tidak tepat janji. Oke, ada jawaban lain selain itu? Ada jawaban lain selain fidelity? Ayo, ada enggak kira-kira? Betul, jawabannya adalah fidelity. Kenapa fidelity, Kak? Ya, karena di sini
Sudah ada komitmen antara perawat dengan keluarga. Nah, sudah ada komitmen, tapi pas waktu udah ada komitmen, dianya nyeplos juga ya. Jadi jawabannya adalah fidelity. Oke, ini ya Kak ya. Karena ada kata-kata perawat menyetujui, sudah pasti itu fidelity ataupun bentuk komitmen, tapi dia melanggarnya dengan mengatakan kepada keluarganya karena keluarga mendesak. Maka ya tadi, prinsip etik yang dilanggar adalah. Oke, good. Kita lanjut ya, Kak. Nomor 10. Dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh dan konselor bagi klien, perawat berwenang kecuali apa? Kira-kira A, B, C, D, E? Kira-kira yang bukan tugas dan wewenang seorang penyuluh dan konselor bagi klien. Yuk, Kak, jawabannya yang mana, Kak? Saya nomaden, pindah-pindah tempat. Biar nggak berisik. Yuk, jawabannya yang mana? Kecuali yang mana? Yuk, dikira-kira. Kira-kira yang mana ya? Yang bukan tugas dan wewenang seorang konselor. Ayo, belum ada yang jawab dah. Nah, ini ada di ini, Kak. Ada di undang-undang ini juga. Tadi kayaknya nggak kebaca kita ya. Ada di undang-undang. Ayo, apa jawabannya, Kak, kira-kira? Alhamdulillah, ya Rabbal Alamin. Ayo, pas. Karena mirip, Kak. Oke. B, C. Iya, asal aja, Kak. Kalau nggak tahu, asal aja dulu. Nggak apa-apa. Siapa tahu beruntung. Oke. Ya, wait ya. Jawabannya adalah B. Kenapa? Nah, di sini ini jawaban aslinya ya. Wewenang seorang atau tugas seorang penyuluh atau konselor itu wewenangnya ada ini. Yang pertama melakukan pengkajian keperawatan secara holistik, kemudian melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan advokasi, menjalin kemitraan, dan melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling. Di sini yang tak ubah adalah melakukan bina suasana di masyarakat. Nah, cuma tipis sekali ya. Jadi yang A, C, D, E itu sama atau sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan wewenangnya. Yang tidak sesuai adalah di poin B, dikarenakan harusnya melakukan pemberdayaan di masyarakat, bukan melakukan bina suasana di masyarakat. Ya, jadi jawabannya adalah B. Nomor 10 B. Kita lanjut nomor 11. Nah, ini tadi yang saya bilang ada pelimpahan wewenang, ya. Perawat melakukan tindakan pemberian antibiotik pada pasien. Kira-kira ini masuk ke pelimpahan wewenang apa? Kalau memberikan antibiotik, apakah mandat, delegasi, pelimpahan tugas umum, khusus, ataukah mandatori? Kira-kira yang mana? Yuk, kira-kira yang mana yuk? Yang mana Kak kira-kira Kak? A, B. Ayo, yang pernah ikut belajar sebelumnya harusnya sudah tahu. Karena ini sudah tak jelaskan. Masuknya lebih ke mandat, delegasi, umum, khusus, atau yang lainnya.
Jawabannya adalah, dedeng. Jawabannya untuk melakukan pemberian antibiotik ini adalah jatuhnya pelimpahan wewenang secara mandat. Kak, bedanya apa? Pelimpahan wewenang secara mandat dengan delegatif. Jadi seperti ini perbedaannya teman-teman ya. Lihatan yang tak blok kuning. Yang untuk pilihan option yang C, D itu hanya pemanis buatan saja. Option yang saya, oh sorry, tulisan yang saya blok kuning ini untuk pelimpahan wewenang secara mandat itu maksudnya apa? Kita dilimpahin sebuah tugas atau tindakan medis yang masih harus dibawa pengawasan tenaga medis yang melimpahkan wewenang tersebut. Ya, pelimpahan wewenang secara mandat itu adalah pelimpahan sebuah tindakan medis dari sesama tenaga medis juga, tapi ketika melimpahkan tugas tadi itu kita tidak dilimpahkan tanggung jawab juga, tapi cuma dilimpahkan harus melaksanakan dan masih di bawah pengawasan orang yang melimpahkan tadi. Contohnya tadi pemberian antibiotik. Antibiotik itu yang bisa memberikan adalah dokter. Tapi pada saat pelaksanaannya yang memasukkan antibiotiknya apakah dokter? Tidak. Perawat. Jadi perawat mendapatkan pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter dan penggunaan atau pemberian antibiotik ini masih di dalam pengawasan dokter tersebut. Itu namanya pelimpahan wewenang secara mandat. Contohnya lagi, memberikan terapi parenteral intinya tindakan-tindakan kolaboratif itu rata-rata tindakan pelimpahan secara mandat. Kemudian, pelimpahan wewenang secara delegatif adalah pelimpahan wewenang yang sekaligus memberikan pelimpahan tanggung jawab. Ya, contohnya masang infus. Itu memang tindakan kita dilimpahkan kepada kita dan kita bertanggung jawab atas pemasangan infus tadi. Nyuntik, ya, imunisasi dasar, itu tugas-tugas kita. Dan tindakan medis lainnya yang sesuai dengan kompetensi perawat. Contohnya apa, Kak? Contohnya rawat luka, rawat kolostomi, ya, hal-hal seperti itu. Itu semuanya pertanggungjawaban murni akan ditanggung oleh perawat karena itu tindakan kita dan sudah dilimpahkan tanggung jawabnya ke kita secara full. Tidak ada pengawasan sama sekali. Itu namanya pelimpahan wewenang secara delegatif. Jadi yang bedakan cuma yang saya blok kuning ini antara pelimpahan wewenang secara mandat dan delegatif. Itu bedanya di situ toh. Ya, nanti tinggal teman-teman apa ya namanya analisa saja. Oh, kalau antibiotik, antibiotik itu instruksi dokter. Kita yang ngasih, berarti kan masih ada pengawasan dokter. Ya sudah, berarti itu sudah pasti mandat gitu. Kemudian semisal tindakan, oh pasiennya ini disuruh untuk miring kanan, miring kiri. Miring kanan, miring kiri ini tindakan murni atau tindakan mandiri keperawatan. Berarti dia ini tidak ada pengawasan dari dokter. Berarti masuknya di delegatif. Kayak gitu ya, tinggal dianalisa saja kira-kira ada pengawasan atau tidak. Kalau ada pengawasan berarti secara mandat, kalau tidak ada pengawasan dan pelimpahan tanggung jawabnya itu full kepada yang bersangkutan, maka itu masuknya delegatif. Tok. Kuncinya di situ, toh, ya. Oke, kita lanjut ya, Pak ya. Tadi ini sudah saya kasih tahu ya, siapakah lembaga yang berhak menerbitkan STR? Tadi siapa, Kak? Kolegium, Konsil, Perguruan Tinggi terkait, PPNI atau KAIPNI? Konsil keperawatan ya. Nih, konsil kepera, konsil keperawatan. Ya, bisa menerbitkan STR adalah konsil keperawatan. Ya, nah di sini coba tak rangkumkan ya ini tadi ya kolegium keperawatan itu pasal 44 sama 45, 46 itu kolegium keperawatan. Kemudian konsil itu mulai dari 47 ya tadi ya. 47, 48, terus ini nih Kak, konsil itu tadi melakukan registrasi keperawatan. Ini yang tugasnya, wewenangnya ya di 50. Nih, menerbitkan dan mencabut STR. Itu adalah wewenang dari seorang konsil keperawatan. Jadi STR konsil keperawatan, SIPP pejabat setempat. Kalau Serkom, siapa yang nerbitin Kak? Serkom, yang nerbitin siapa Serkom? Institusi pendidikan ya. Ya, institusi pendidikan terkait. Ya, oke, good. Lanjut nomor 13, ini terkait dilema etik. Tuan Y dirawat di RS dengan anemia. Pasien direncanakan untuk pemberian transfusi darah dikarenakan HB-nya 7. Namun pasien menolak karena dalam agamanya transfusi darah tidak diperbolehkan. Apa dilema etik yang dialami oleh perawat pada kasus di atas? Kira-kira yang mana jawabannya, Kak? Monggo.
Yuk, jawaban yang mana yuk? A. A, alasannya apa, Pak? Autonomi itu tentang hak pasien. Dilemanya antara hak Hmm, pasien dengan non-malivensi. Jika non-malivensi ini jika tidak diberikan HB transfusi darah berarti akan membuat perburukan terjadi pada pasien tersebut. Jadi dilemanya otonomi vs non-malivensi. oke. Terima kasih, Kakak. Dengan Kakak siapa itu tadi suaranya? Iya sih, Kak. Oh, Kak Yesi. Oke, Kak Yesi. Ada jawaban lain selain Kak Yesi? Monggo. Ayo, ada jawaban lain enggak? Nggak ada, Kak. Ikut aja. Ya, betul. Jawabannya adalah autonomi versus non-malefisien. Sebetulnya kita kan mau melakukan transfusi pada dia biar pasiennya nanti tidak mengalami perburukan kondisi karena HB-nya sudah di bawah 8, tapi dianya tidak mau karena di agamanya tidak boleh. Berarti dilema etiknya yaitu autonomi versus non-malefisien. Dilema etik itu apa sih, Kak? Nah, dilema etik itu adalah adanya dua prinsip etik yang bertolak belakang dalam sebuah kasus, ya. Jadi ada dua prinsip etik yang bertolak belakang. Contohnya seperti ini. Selain contoh ini ya, contoh lainnya gini. Pasien sudah perburukan kondisi. Terus kita pasiennya sudah ataupun keluarganya sudah menandatangani DNR, ya, DNR, do not resuscitation. Tapi ketika kita melihat pasien tersebut itu dalam kondisi sakaratul maut, hati kita tuh kayak nggak tega, pengen nolong, ya, pengen nolong, tapi mereka ini sudah menandatangani DNR. Itu juga sama, autonomi versus non-maleficient, ya. Kemudian lagi, semisal eh apa sih namanya pasiennya ini pasien stroke ya pasien stroke tapi yang cuma sebelah yang sebelahnya masih bisa digerakkan kita tuh pengen bantuin dia untuk mandi atau ganti baju tapi dia itu tidak bersedia berarti keinginan kita untuk membantu tuh beneficient tapi dia tidak bersedia berarti autonomi pada intinya dilema etik adalah adanya dua prinsip etik yang berseberangan dalam satu waktu itu namanya dilema etik ya kak ya. Kalau yang dilanggar ya berarti dia itu tidak mematuhi prinsip etik apa gitu. Tinggal dibaca aja nanti soalnya ya, dianalisa soalnya. Oke, kita lanjut Kak. 13 ya, sekarang 14, sekarang sudah masuk ke transcultural nursing atau pekak budaya ya. Pemikiran seseorang bahwa cara hidup yang dianut adalah yang terbaik atau lebih baik daripada budaya yang dimiliki orang lain disebut apa kira-kira? Disebut apa Kak kira-kira? Apa ya? Ayo jawaban yang mana? Monggo. Prinsipku tuh lebih bagus daripada prinsipmu. Nah, itu apa, Kak? Apa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu apa? Ayo. A. Konflik budaya. Oke, kenapa memilih itu, Kak? Logika aja, Kak. Oke, jawabannya adalah etnosentrism. Nah, etnosentris atau etnosentrism adalah persepsi yang dimiliki oleh individu yang menganggap bahwa budayanya adalah budaya yang paling baik di antara budaya-budaya yang dimiliki oleh orang lain. Ya, itu namanya etnosentrism.
Jadi semisal budaya orang Jawa itu lebih bagus daripada orang Sumatera, misal kayak gitu ya. Itu namanya etnosentrisme. Padahal tidak ada parameter yang mengatakan budaya ini lebih baik daripada budaya yang lain. Semua budaya itu bagus dengan catatan tidak bertentangan dengan norma ataupun dengan nilai-nilai kesehatan. Itu yang dinamakan budaya yang baik, kayak gitu ya. Jadi tidak ada pengukurnya sama sekali kecuali tadi dia bertentangan atau tidak. Kemudian tadi ada konflik budaya. Nah, kalau konflik budaya itu apa, Kak? Konflik budaya adalah sebuah fenomena yang terjadi ketika dua kelompok ataupun individu dengan dua latar belakang budaya yang berbeda memiliki kesulitan atau ketegangan dalam berinteraksi satu sama lain. Nah, ini pernah saya alami ketika saya kuliah, karena saya kan asalnya dari Jawa Timur, yang notabene itu daerahnya Pewanas ya, dekat pesisir laut dan suaranya tuh kenceng ya. Suaranya kalau ngomong kayak gini, suaranya tuh kenceng meskipun nggak pakai sound itu nggak pakai mic itu kelihatan kedengeran keras. Sementara saya ditempatkan di kamar yang bersamaan dengan teman-teman yang dari Kendal, Kendal Jawa Tengah sama Solo. Nah, teman saya ini kalau ngomong halus sekali, bertemu dengan saya yang ura-uraan seperti ini, akhirnya di satu semester pertama dia minta pindah kamar karena merasa setiap berbicara dengan saya itu saya marah-marah ya. Padahal enggak. Padahal ya memang kayak gini cara ngomong orang-orang yang di sekitar rumah saya ya di daerah Gresik Surabaya kayak gini caranya. Dia merasa terintimidasi dengan suara yang muncul dari saya dan saya juga merasa terintimidasi ketika bertemu dengan orang-orang yang istilahnya itu eh, lemah lembut, yang tidak sesuai dengan apa yang sudah saya alami sebelumnya. Nah, itu namanya konflik budaya. Dan konflik budaya ini kalau semisal kita tidak mau mengerti ya, akan berujung lama selesainya. Dan beruntungnya kalau pas waktu itu akhirnya saya paham ya ketika masuk materi transkultural nursing ini tadi. Oh, ternyata ya memang dari masing-masing daerah itu punya khasnya sendiri-sendiri. Jadi kalau misal dipaksakan untuk mengerti, bukan mengerti, dipaksakan untuk budaya kita lebih baik ya nggak ada akurnya ya. Kalau kita mau etnosentrisme ya ujung-ujungnya nggak ada akurnya. Tapi karena kita beragam dari manapun ya kita harus bisa mengerti. Oh iya orang Jawa seperti ini. Oh iya orang Sumatera seperti ini. Oh iya orang Sulawesi seperti ini. Itu namanya transcultural nursing ya. Itu yang digadangkan oleh siapa Kak? Kalau transcultural nursing tokohnya siapa namanya? Transcultural nursing tokohnya siapa? Ibu siapa? Leininger. Nah, Ibu atau Mbak Leninger ya. Ibu kayak kenal aja ya. Kakak Leninger ya. Jadi tokohnya itu tokoh Leninger yang mengembangkan terkait teori transkultural nursing. Kemudian di sini ada cultural diversity, di mana konsep ini merujuk pada perbedaan budaya yang ada dalam sebuah masyarakat. Tapi kalau yang cultural diversity ini, dia bisa mengerti terkait perbedaan tersebut. Oh iya, kita hidup di Indonesia yang banyak sekali suku budaya, maka pasti banyak bahasa. Kemudian ada ras, etnis, agama pun berbeda-beda. Itu kita harus mengerti. Itu namanya cultural diversity. Ya, jadi kalau masih ada waktu kita bahas teori keperawatan ya. Nomor 15 masih di Leininger lagi. Menurut Leininger, strategi yang digunakan dalam asuhan keperawatan yang harus dimiliki oleh perawat kecuali apa? Apakah restrukturisasi, negosiasi, mempertahankan budaya, reinkarnasi budaya, ataukah cultural care repatterning? Repatterning, kira-kira yang mana? Alhamdulillah ya Allah. Jawaban yang mana, monggo? Kira-kira yang mana? Alhamdulillah ya Allah. Ayo kak, yang mana kak? Strategi yang kecuali yang tidak sesuai dengan Leininger apa berarti? Kira-kira apa? Yuk, ayo, yang lain mana suaranya?
C, Kak. Y, mempertahankan budaya. Ada lagi. Ayo, jawaban yang mana? Ayo, yang bukan. Yang bukan adalah reinkarnasi budaya. Nah, ini adalah strategi-strategi yang digunakan menurut Leininger dalam budaya. Ada yang namanya mempertahankan budaya atau cultural care preservation atau maintenance. Kemudian ada negosiasi budaya. Negosiasi budaya itu bahasa lainnya adalah cultural care negotiation. Dan yang terakhir ada restrukturisasi budaya atau cultural care repatterning. Nah, kapan kita mempertahankan, kapan kita nego, kapan kita restrukturisasi, kita bahas ya. Kapan sih Kak kita mempertahankan budaya? Logikanya kalau kita pertahankan itu berarti kenapa? Kalau kita pertahankan berarti logikanya budayanya kenapa Kak? Diambil. Baik atau enggak? Baik Baik, atau enggak? Baik atau enggak? baik, baik. Ya, ya. Jadi kalau semisal kita pertahankan budaya, itu berarti budaya yang kita punya atau budaya yang dimiliki oleh pasien itu baik dan tidak bertentangan dengan norma-norma kesehatan ataupun norma-norma yang lainnya. Oke. Kemudian negosiasi. Kira-kira kapan kita lakukan nego, Kak? Ayo, kira-kira kapan kita nego? Ketika dia bertentangan dengan medis. Mm-mm. Itu dinego. Mencari jalan yang win-win solution biar tidak Ayo, biar tidak yakin merusak itu merusak nego, budaya. yakin itu dinego. Ayo, ayo. Dinego itu kapan? Dilakukan nego jika dia ini sedikit bertentangan dengan norma atau aturan kesehatan. Sedikit itu maksudnya gimana, Kak? Maksudnya itu dia ya memang bertentangan, tapi tidak fatal. Tidak terlalu fatal kondisinya. Contoh negosiasi budaya itu misalnya kalau teman-teman ibu-ibu hamil bawa ini loh Kak, apa sih Rek, yang ditaruh di bajunya tuh? Peniti, ya. Peniti terus dicantol di bajunya, katanya buat ngusir setan dan lain-lain, itu bisa dinego. Atau sama bawa gunting gunting lipat itu loh Kak, bawa gunting yang ditaruh di badannya, itu kan istilahnya ya berbahaya karena bisa kalau misal guntingnya nusuk ke ibu si ibunya juga bahaya. Nah, itu bisa nggak dinego? Bisa. Kita memperbolehkan dia untuk membawa hal-hal tersebut, tapi dengan catatan dibawanya itu ditaruh di tas ataupun mungkin ditaruh di pouch yang sekiranya nggak jauh dari si ibu, tapi tetap di sekitar ibunya itu tadi. Jadi dia merasa masih dilindungi oleh benda-benda tersebut. Itu namanya negosiasi budaya. Ya, jadi masih bisa kita lobby lah ya. Oke, nggak apa-apa bawaan itu, tapi dengan catatan seperti ini. Kayak gitu. Itu namanya negosiasi budaya. Kalau restrukturisasi, menurut kakak-kakak kira-kira kapan kita harus melakukan restrukturisasi budaya? Kapan kira-kira? Kapan?
Mengubah persepsi gaya hidup masyarakat tentang kesehatannya. Hmm. Contohnya, contohnya kondisi seperti apa, Kak? Kira-kira contoh kondisinya seperti apa? Ayo. Kira-kira apa? Contohnya ya, ini aku bicara budayanya orang Gresik aja. Kalau mau ada orang nikahan, itu 3 hari 3 malam setelah akad nikah resepsi, itu mereka ini di Gresik Kota. Mereka ini loh Kak, minum toa. Pernah dengar toa enggak sih? Toa itu minuman alkohol alkohol yang dari tumbuhan gitu yang disimpan beberapa hari, beberapa minggu sampai dia itu mengandung alkohol dan itu bisa memabukkan. Nah, budaya-budaya seperti itu tuh masih ada di sini. Nah, itu harus dilakukan restrukturisasi. Udah nggak bisa dinego lagi. Harus diubah, betul-betul diubah. Ya, karena memang budaya minum-minuman seperti itu ya kan tidak diperbolehkan. Nggak sesuai dengan norma aturan dan juga kondisi kesehatan juga. Maka itu harus dilakukan restrukturisasi budaya. Sama dengan ibu-ibu yang mau lahiran dikasih akar rumput Fatimah, apa sih rumput akar Fatimah yang diminumin itu kan ya tidak boleh dilakukan karena bisa mengakibatkan perdarahan. Itu dilakukan restrukturisasi budaya. Berarti catatan restrukturisasi budaya ini dilakukan ketika budaya yang dilakukan oleh masyarakat ini bertentangan dengan kesehatan dan fatal akibatnya. Itu restrukturisasi budaya. Oke. Nah, ini ada beberapa soal yang menyangkut dari 3 poin ini nanti tolong dianalisa ya. Nah, ini nomor 16. Seorang ibu postpartum tidak diperbolehkan keluarganya untuk banyak bergerak dikarenakan menurut leluhur, jika bergerak setelah melahirkan akan menyebabkan banyak perdarahan. Apakah strategi budaya yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Kira-kira apa? Ayo, yang mana yuk? Ayo, yang mana, Kak? Ayo, apa ayo? Ayo dianalisa, Kak. Maksudnya yang mana kira-kira? Nego. Dinego atau direstrukturisasi? Kalau Ayo, aku nego, Kak. apa? Kalau jawaban dari Yesi nego. Kenapa alasannya Kak Yesi? Kenapa Sedikit alasannya kok nego? bertentangan. Sedikit bertentangan. Ayo, sedikit atau banyak ini tentangannya. Harusnya ibu-ibu postpartum itu suruh jalan kaki, disuruh mobilisasi atau enggak sih, Kak? Harus. Harusnya ya. Ini enggak boleh Ya. loh sama sekali. Suruh diem aja di rumah. Kalau di Ayo, sini, apa yuk? kalau analisa aku nego karena di sini keluarganya untuk tidak diperbolehkan keluarganya untuk banyak bergerak, Kak. Oke.
Enggak, Jawabannya adalah nego. no. Restrukturisasi. Kenapa? Mobilisasi dini pada kematian ibu itu terbanyak terjadi pada penting dilakukan mobilisasi dini karena kematian ibu terbanyak terjadi pada masa nifas akibat perdarahan pasca persalinan. Hal ini disebabkan oleh kontraksi uterus yang kurang baik sehingga tidak dapat menutup pembuluh darah bekas implantasi plasenta. Nah, keyakinan untuk mobilisasi pasca partum bertolak belakang dikarenakan membahayakan kondisi ibu pasca bersalin, sehingga harus kita lakukan restrukturisasi budaya. Ya, jawabannya adalah restrukturisasi budaya. Karena kalau imobilisasi itu betul-betul dia nggak boleh ngapa-ngapain, Kak. Kalau orang Jawa ya, ini budaya Jawa ini. Habis lahiran tuh betul-betul disuruh selonjoran aja di apa sih namanya tuh, kursi, nggak boleh ngapa-ngapain, semuanya tuh dipenuhi. Pada akhirnya ya banyak perdarahan yang terjadi. Gitu. Nah, itu kan nggak boleh dan membahayakan kondisi pasien, apalagi ibu-ibu postpartum yang harus banyak mobilisasi agar kontraksi uterusnya semakin kuat, ini malah tidak boleh ngapa-ngapain. Nah, ini sangat fatal jika dibiarkan ya, kita lakukan restrukturisasi budaya. Kita ubah budaya tersebut bahwa harusnya ibu-ibu pasca partum harusnya bisa melakukan mobilisasi dengan tujuan untuk mempercepat proses penyembuhan. Karena persepsi orang di sini ya, semakin banyak gerak itu nanti semakin capek, nanti nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi berkebalikan sekali dengan teori teori kesehatan yang ada. Jadi restrukturisasi budaya. Oke, masih ada 4 soal lagi. Lanjut. Nah, kalau kayak ini, oh ini beda nih, bukan. Nanti di soal nomor 18. Seorang nurse sedang melakukan perawatan di ruang ibu nifas. Saat dilakukan pengkajian, ibu nifas tersebut membawa sapu lidi dan bawang putih diletakkan di samping tempat tidurnya. Perawat tersebut memahami bahwa sapu lidi dan bawang putih tersebut digunakan sebagai hal yang bisa mengusir roh jahat. Apakah kompetensi kultural yang dimiliki oleh nurse tersebut? B. Oke, oke. Ada jawaban lain? Cultural knowledge, encounter, awareness, atau skill? Jawabannya adalah B, cultural knowledge ya. Jadi kompetensi kultural menurut Ibu Leininger itu ada 4 macam. Yang pertama adalah cultural awareness, di mana kita sadar akan negara kita yang banyak sekali dengan budaya-budaya yang ada. Kemudian ada cultural knowledge ya. Ada cultural knowledge itu adalah pengetahuan terkait budaya. Dan kita tahu, oh iya ya Bu, bahwa sapu lidi sama bawang putih itu memang untuk mengusir roh jahat. Itu namanya cultural knowledge. Kita paham kok budaya itu dilakukan tujuannya apa gitu ya. Kemudian cultural skill itu bagaimana budaya tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi nggak cuma kita tahu, tapi kita juga menerapkan budaya yang memang masih bisa dilakukan ya, yang masih istilahnya yang tidak bertentangan itu boleh kita terapkan. Dan yang terakhir itu cultural encounter ya. Cultural encounter itu adalah kemampuan untuk memilah dan memilih. Maksudnya ini budaya yang baik nggak ya untuk ibunya? Budayanya ini bertentangan atau tidak ya dengan nilai-nilai kesehatan? Itu namanya cultural encounter. Nah, di sini karena dia kata kuncinya adalah memahami bahwa budaya yang dilakukan si ibu tadi itu untuk mengusir roh jahat, maka masuknya adalah di cultural knowledge atau kemampuan atau pengetahuan terkait budaya. Oke. Nah, ini Kak, lagi. Seorang ibu postpartum tidak diperbolehkan untuk keluar rumah setelah melahirkan selama 40 hari. Apakah yang harus dilakukan perawat pada kondisi di atas? B.
Kenapa, B, Kak? Sedikit bertentangan, tidak ada yang membahayakan dari ibu postpartum, yang membuat fatal gitu, Kak. Terus di negonya gimana? Lebih tepat nego atau dipertahankan budayanya, kira-kira? Ayo, kira-kira tujuan orang-orang ini melarang seorang ibu postpartum untuk keluar rumah setelah melahirkan itu apa sih? Nah, ini namanya cultural knowledge. Kenapa sih kok? Kenapa kok nggak boleh keluar rumah ya? 40 hari. Alasan mereka itu apa ya? Kira-kira apa, Kak? Ayo, ayo. Aduh, ini mending hitung-hitung deh, Kak, daripada mikir kayak gini. Iya sih, Bang. Ayo, Kak. Kenapa, Kak? Ada yang tahu? Jadi, pada intinya, dia tidak boleh keluar rumah. Itu dalam catatan keluar rumah yang jauh. Ya, maksudnya nggak oleh, kalau bahasa Jawanya itu belakraan atau traveling ya. Nah, traveling maksudnya traveling itu yang jauh dari rumah. Kalau keluar rumah cuma buat nyapu gitu itu nggak apa-apa. Tapi kalau keluar rumahnya jauh ya traveling kayak gitu tuh nggak diperbolehkan selama 40 hari. Itu alasannya apa? Karena setelah ibu postpartum itu memang adanya proses perbaikan kondisi ya, di mana kenapa dia dilarang berkegiatan di luar rumah? Karena untuk menghindari paparan terhadap infeksi. Ya, apalagi kalau kondisi-kondisi setelah melahirkan yang mengalami penurunan imunitas karena kecapean ya. Yang pertama, ibu-ibu habis melahirkan kan 9 bulan tuh udah capek banget. Nah, dia membutuhkan waktu untuk pulih. Makanya dia dianjurkan untuk tinggal di rumah saja selama 40 hari atau maksudnya melakukan aktivitas di rumah saja selama 40 hari demi memperbaiki kondisi. Dengan kondisi seperti ini, itu dia tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan dan juga memang sesuai gitu loh. Ibu-ibu postpartum ya memang harus istirahat. Nggak boleh terlalu banyak aktivitas yang istilah tenaga. Mobilisasi tidak boleh melakukan aktivitas yang terlalu banyak menguras tenaga karena harus ada pemulihan sel-sel tadi. Apalagi kalau ibu-ibu posesar ya. Posesar itu tadi aktivitasnya di rumah saja karena untuk menghindari paparan terhadap infeksi yang berbahaya. Ya, itu. Kalau dia ini nggak ada masalah dengan nilai-nilai kesehatan dan mendukung, arahnya itu mendukung program kesehatan yang ada, ya kita pertahankan saja budayanya. Kenapa harus dinego? Kenapa harus direstrukturisasi? Orang ini nggak ada masalah apapun. Jadi jawabannya adalah C. Pertahankan budaya yang ada. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kayak gini gimana? Setelah melahirkan, ibu tidak diperbolehkan untuk keramas dikarenakan akan membuat sakit kepala. Apa yang harus dilakukan perawat pada kasus di atas? Mas, Kak, kira-kira gimana nih? Eh, apa tuh? Kira-kira apa ya? Iya. Apa, Kak? Nego, Kak. Di negonya ya. Yes, betul. Nego. Ya. Kenapa ya? Kenapa? Kenapa dinego? Nah, orang yang habis lahiran nggak boleh keramas itu kan ya agak bertentangan dengan nilai kesehatan tapi tidak fatal. Maksudnya bertentangannya apa? Pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan. Salah satunya lepek, ya, gatel, lepek, dan yang lain-lain. Apalagi kalau nggak boleh keramas, apa kabar itu ya? Nanti malah nanti tidurnya nggak tenang gara-gara garuk kepala. Makanya kita nih boleh kok keramas ya, boleh kok keramas biar nanti si ibu postpartumnya atau ibu pasca melahirkannya bisa merasa lebih seger, lebih nyaman. Karena ini enggak istilahnya itu bertentangan tapi tidak fatal. Jadi dinego aja. Kalau bertentangan fatal, restrukturisasi.
Kalau tidak bertentangan sama sekali atau mendukung program kesehatan, maka pertahankan. Kuncinya di situ toh. Terakhir, nah ini, sebuah masyarakat di daerah Pantura, nah ini tadi, mengadakan hajatan menyediakan air toa untuk dikonsumsi bersama-sama berlangsung secara beberapa hari. Maka ini harusnya diapain tadi ya? Diapain tadi? Alhamdulillah ya Allah. Diapain tadi Kak jawabannya? Re, re, restrukturisasi budaya. Restrukturisasi budaya karena apa tadi? Bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan dan berakibat Mata. fatal. Tak ulangi sekali lagi, kunci ketika mengerjakan soal seperti ini adalah lihatan dulu. Dia ini bertentangan atau tidak dengan nilai-nilai kesehatan. Jika tidak bertentangan, maka pertahankan. Kalau bertentangan sedikit dan tidak fatal, maka kita nego. Kalau bertentangan dan fatal terhadap kondisi kesehatan pasien, maka kita restrukturisasi. Oke, kuncinya cuma itu toh. Nah, oke, saya tak buka teori linear sambil nunggu adzan ya. Bentar ya. Eh, Kok di sini? Teori linear. Amin. Oke. Oke, Kak. Nah, ini izin nge-review sedikit ya, Kak ya. Kan kita taunya prinsip etik ya. Prinsip etik yang ini nih, yang autonomi dan lain-lain. Selain prinsip etik, juga ada nilai-nilai etik. Nah, nilai-nilai etik itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 poin. Yang pertama adalah estetik atau keindahan. Di nilai-nilai etik keperawatan itu harus menerapkan estetik atau keindahan, di mana keindahan ini maksudnya apa? Seorang perawat harus memberikan kepuasan dalam pelayanan yang diberikan dengan menghargai hak-hak pasien dan melakukan perawatan dengan banyak kreativitas. Biasanya dilakukan pada pasien perawat-perawat yang ada di daerah-daerah terpencil. Dia bisa melakukan kreativitas sebanyak mungkin dengan alat yang ada. Itu berarti dia mengaplikasikan prinsip etiknya. Sorry, kok prinsip etik. Nilai etiknya adalah estetik. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya altruism. Kalau altruism itu mengutamakan orang lain, di mana perawat ini harus mampu mendahulukan pasien sebelum kepentingannya sendiri. Contohnya apa? Wah, banyak sekali nih contohnya kalau altruism. Kak, aku ke pantry dulu ya, mau makan, lapar. Ini udah waktunya jam makan siang nih, kisaran jam 1. Oh iya, ya, nggak apa-apa.
lagi asik makan, baru juga ngangetin makanannya. Tiba-tiba kode biru, kode biru, kode biru. Kira-kira teman lanjutin makan atau lari nyamperin kode biru, Kak? Lanjut Nyam- makan atau nyamperin? Nyamperin kode birunya. Itu namanya altruism. Jadi meskipun kita belum makan, nyamperin kode biru, oke gas, lanjut. Ya. Kita tetap mengutamakan kepentingan pasien dulu sebelum mengutamakan kepentingan kita. Itu namanya altruism. Ada lagi contohnya, misalnya eh, harusnya pulang cepat jam 8 pet, udah siap untuk pulang nih. Udah tenteng-tenteng barang-barang. Tiba-tiba ada keluarga pasien datang. Suster, infusan anak saya macet. Sementara di nurse station nggak ada orang. Kira-kira teman-teman tinggal pasiennya? Atau disamperin ke ruangannya? Disamper, disamperin. Begitu baiknya seorang perawat. Makanya itu melakukan atau menerapkan nilai-nilai etik keperawatannya yaitu altruism. Atau mengutamakan orang lain daripada kepentingannya dia sendiri. Kemudian ada equality atau kesetaraan. Equality atau kesetaraan ini adalah seorang perawat memiliki hak atau status yang sama dengan tenaga medis yang lainnya. Maksudnya apa? Ini biasanya yang kita dengar perawat itu pembantu dokter, perawat itu bawahnya dokter. Tidak ada, karena kita tuh setara. Semua profesi setara, perawat, farmasi, ahli gizi, dan yang lainnya itu semuanya setara. Tidak ada yang satunya tinggi, yang satunya rendah, tidak ada. Semuanya sama. Itu namanya equality atau kesetaraan. Oke. Kemudian lanjut ada yang namanya freedom atau kebebasan. Nah, di sini freedom ataupun kebebasan adalah seorang perawat memiliki kebebasan dalam berpendapat dan bekerja dengan catatan tidak melanggar etika keperawatan. Makanya di sini kenapa perawat itu bisa memberikan rekomendasi kepada dokter saat melaporkan kondisi pasien, yaitu kita mengaplikasikan nilai-nilai etiknya freedom. Kita bebas kok berpendapat selama ada evidence best practice-nya dan tidak melanggar etika keperawatan yang ada. Itu namanya freedom. Kemudian ada human dignity atau martabat manusia, di mana kita sebagai perawat harus mampu menghargai martabat manusia dan menunjukkan sikap empati. Contohnya ya, kalau semisal ada pasien yang semisal sedih yang berkepanjangan akibat dia divonis mengalami kanker, kita bilang gini, halah, sakit kayak gitu aja lebay, nangis-nangis terus. Itu berarti kamu melanggar nilai etiknya adalah human dignity. Berarti kamu tidak bisa menunjukkan sikap empati, kamu juga tidak bisa menghargai pasien tersebut sebagai seorang manusia. Yang benarnya gimana kalau kita melihat pasien yang seperti itu ya, kita empati, empatinya kita tunjukkan. Ya sabar ya Bu ya, semuanya ada cobaannya. Nanti kalau ibunya sabar, bisa melewati ini semua, nanti pasti akan ada hadiah di belakangnya. Itu namanya empati, sorry, empati atau melakukan nilai etik human dignity. Kemudian justice. Jadi justice itu nggak cuma di prinsip etik, tapi di nilai-nilai etik juga ada. Ya. Kemudian ada truth atau kebenaran. Nama lainnya apa Kak? Kalau truth di prinsip etik apa? Veracity, veracity. Konsepnya sama. Untuk truth atau kebenaran ini ya kita menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran selama proses pemberian asuhan. Jadi tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan kejujuran ataupun kebenaran di dalamnya. Oke, itu untuk hari ini. Saya tak carikan dulu teori, nanti bacaannya. Udah tak share belum sih materi? Ya, bentar Kak. Ketika dokumen. Wait. Bentar ya. Jadi legal keperawatan nanti filenya ada dua teman-teman. Terus transkultural nursing nanti tak upload juga ada dua. Oke, nggak bisa ini.
Nanti teman-teman baca ya. Habis ini tak upload filenya di Google Drive, langsung di-download, direview ulang materinya. Kalau ada yang masih belum dipahami, tolong ditanyakan ya. Kayak Kak Hafid tadi diskusi di grup itu enggak apa-apa. Oke. Terus dari jauh-jauh hari ini masih Hamin, sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 5 ya. Hamin 12 hari, minta tolong SOP-nya dibaca ya Kak ya. Semisal hari ini, kalau ngatur waktunya ya, kalau versi aku, semisal siang ini mau tidur siang nih ya, yang nggak kerja, mau tidur siang, baca dulu lah SOP, dapat 5, dapat 10 SOP lumayan. Nanti dicicil lagi malamnya, sorenya, terus nanti malamnya gitu ya. Jadi jangan langsung brek-brek, soalnya dibaca jadi satu, nanti pusing. Oke, sekian kalau jika tidak ada yang ingin ditanyakan pada siang hari ini, kita